Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita haturkan sholawat kita, salam kita pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga perdamaian, jaga kerukunan ya. Tetapi harus menegakkan suatu kebenaran. Ya, jangan hanya semuanya itu terserah Allah, pasrah ke Allah. Nah, ikhtiar kita, perjuangan kita itu sampai di mana dan seperti apa nih buktinya? Kan seperti itu. Ya, kita bahas pada malam hari ini, pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan ramalan Prabu Joyoboyo yang mengenai hutang malu dibayar malu, hutang nyawa dibayar nyawa ya, yang artinya barang siapa di situ membuat suatu kebodohan, di mana di situ membuat suatu kesalahan, di mana di situ membuat suatu kebohongan, pasti semuanya akan dibayar oleh alam yang akan memberikan suatu gambaran yang begitu nyata. Sebagaimana tentunya ya, di Nusantara ini tuh banyak ulama-ulama yang alim, yang sudah tidak diragukan secara keilmuannya, intelektualnya, ya fikihnya, nahwu sorofnya, tafsirnya, baca Al-Qur'annya, hadisnya. Ulama Indonesia ini sudah mumpuni terkait dengan isu-isu yang sedang ramai, masalah nasab ya, bahwasannya pribumi ini seharusnya sudah lebih cerdas lagi di era modern seperti ini, di era di mana mencari kebenaran itu sangat sulit dan menunjukkan kebenaran itu juga tidak mudah. Kalau kita tetap sebagai orang pribumi, sebagai orang Nusantara, yang dimana Nusantara inilah nantinya kemunculan daripada Imam Al-Mahdi, itu ya tetap di Nusantara. Oleh karena itu alam ini sedang bersih-bersih nih, bersih-bersih dari orang-orang yang keluar daripada akidahnya, orang yang keluar daripada ajaran Rasulullah SAW. Dan banyak sekali sejarah-sejarah yang mencatat ya, mencatat dengan apa yang dikaji oleh Kiai Imaduddin mengenai nasab Pahlawi ini ya, itu benar-benar secara kajiannya itu menurut banyak ulama, secara ilmiahnya juga sudah tidak diragukan. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kemunculan daripada Imam Al-Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit? Ya tentunya ada. Ramalan Prabu Joyo mengatakan, nanti kalau sudah waktunya muncul, di mana hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu, hutang kebodohan, kepembohongan ya dibayar dengan dinistakan. Sebagaimana kalau kita melihat bukti-bukti nasab ya, ini harus ada referensinya ya, kita dengarkan bersama-sama. Akan tetapi sebagai wawasan bersama, perlu kita tahu bahwa pada waktu Ibnu Hazm masih hidup, beliau itu pernah membongkar kedustaan satu kelompok yang suka mencantolkan nasabnya sebagai cucu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan nama kelompok itu adalah Bani Ubed, ya, Bani Ubed, keturunan Ubed. Yang pada masa Ibnu Hazm, Bani Ubed itu memiliki kekuasaan di daerah Mesir. Sahabat perhatikan kitab Jamharatu Ansabil Arab ini tepat di halaman 59. Di sini beliau membuat bab khusus tentang keturunan Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Redaksi awalnya disebutkan,
waladu Muhammad bin Ali Abdullah wa Ibrahim wa Ali wa Ja'far. La aqobali Abdillahi walali Ibrahim walali Ali illa anna abdallahi kana lahu ibnun ismuhu Hamzah mata an ibnatin faqat wala aqobalahu wala libnatihi. Nah, dan seterusnya ya. Jadi putra Muhammad bin Ali itu ada Abdullah, kemudian Ibrahim, ada Ali dan juga Ja'far. Nah, ada 4 sahabat ya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa putra Muhammad yang bernama Abdullah, kemudian Ibrahim dan juga Ali, ketiganya itu tidak memiliki generasi penerus atau tidak punya keturunan sahabat ya. Nah, kecuali Abdullah. Sebetulnya beliau punya putra bernama Hamzah, tetapi sayang ya, Hamzah itu meninggal ketika baru memiliki 1 putri. Dan putrinya Hamzah bin Abdullah pun tidak memiliki generasi penerus. Sehingga oleh Ibnu Hazm, Abdullah ini dikategorikan sebagai cucu Nabi yang tidak berketurunan ya, dengan redaksi la aqoban. Kemudian Ibnu Hazm melanjutkan pembahasan beliau dengan redaksi seperti ini. Wala aqobali Muhammadin illa min Ja'far bin Muhammad faqat illa anna bani Ubaid. Nah ini wulata Misra al-ana di zaman Ibnu Hazm qad da'u fi awali amrihin ila Abdillah bin Ja'far bin Muhammad hada falamma sahha indahum anna abdallahi hada lam yu'aqib illa ibnatan wahidatan tarakuhu wantamu ila Ismail bin Ja'far bin Muhammad. Dan seterusnya, ini panjang sahabat ya, ini sampai loncat ke halaman 60. Tapi poinnya gini, ketiga-tiganya putra Muhammad bin Ali tadi itu kan tidak berketurunan. Jadi satu-satunya yang melanjutkan generasi Muhammad bin Ali adalah Sayyid Ja'far bin Muhammad bin Ali. Lah tiba-tiba di masa Ibnu Hazm itu ada satu kelompok bernama Bani Ubaid atau para keturunan Ubaid yang memiliki kekuasaan di Mesir. Awal kemunculan mereka itu mereka menisbatkan diri sebagai keturunan Abdullah bin Ja'far bin Muhammad bin Ali. Lalu dilacaklah siapa saja putra Sayyid Ja'far, dan ternyata memang betul salah satu keturunan Sayyid Ja'far ada yang bernama Abdullah. Hampir saja Bani Ubaid itu sah sebagai keturunan Abdullah bin Ja'far bin Muhammad. Tetapi setelah diurai satu-satu tentang keturunan Sayyid Ja'far, ternyata putra beliau yang bernama Abdullah itu hanya memiliki 1 keturunan saja. Itu pun seorang putri sahabat. Namanya adalah Fatimah. Setelah nasab Bani Ubaid ini terbongkar dan mereka menganggap sah bahwa Abdullah hanya punya 1 putri saja, kemudian penisbatan nasab mereka itu pindah. Yang mulanya mereka menisbatkan diri kepada Abdullah bin Ja'far, nah kemudian pindah menisbatkan diri sebagai keturunan Ismail bin Ja'far. Entah bagaimana lanjutannya ini sahabat, apakah Bani Ubaid itu nantinya akan sah menjadi cucu Nabi dari jalur Ismail bin Ja'far atau tidak ya, atau malah menisbatkan diri ke cucu Nabi yang lain, ini wallahu a'lam. Karena tulisan Ibnu Hazm hanya menjelaskan sebatas itu. Kemudian di paragraf selanjutnya Ibnu Hazm juga menulis ada sosok bernama Ubaidillah yang pengakuannya itu lebih parah sahabat. Ini di halaman 60 sampai halaman 61 ya. Beliau menyebut wada'a Ubaidullahi al-qa'im bil maghrib annahu akhu Hasan al-Bagid hada wa syahidalahu bidzalika rajulun min banil Bagid wa syahidalahu aidan bidzalika Ja'far bin Muhammad bin Husain bin Abil Jin Ali bin Muhammad Asy'air bin Ali bin Ismail bin Ja'far wa marratan idda'a annahu waladul Husain bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far wa kullu hadhihi da'wa muftadihatun li anna Muhammad bin Ismail bin Ja'far lam yakun lahu faqat waladun ismuhu al-Husain wa hadza kadzabun fahishun. Ini juga panjang ya sahabat ya, tapi poinnya gini. Jadi di paragraf sebelumnya itu kan sudah dijelaskan siapa saja keturunan Sayyid Ja'far bin Muhammad bin Ali, yaitu ada Ismail, ada Musa, ada Muhammad, ada Ishak, Ali dan juga Abdullah. Abdullah ini yang diaku-aku leluhurnya Bani Ubaid penguasa Mesir tadi sahabat ya, tapi gagal. Lalu mereka pindah menisbatkan diri sebagai keturunan Ismail. Kemudian Ismail bin Ja'far bin Muhammad itu memiliki 2 putra, yaitu Ali dan juga Muhammad. Lalu keturunan ke bawah dari Muhammad ini ada yang bernama Banu Hasan al-Bagid bin Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Abi Thalib.
Nah, di paragraf yang ini Ibnu Hazm menyebut bahwa di era beliau itu ada seorang bernama Ubaidillah yang menetap di daerah Maghrib. Maghrib itu biasanya diartikan Maroko, sahabat ya. Ya, kadang Aljazair, kadang Tunisia, kadang juga Libya. Wallahu a'lam untuk tepatnya, tapi intinya di sini ada seorang bernama Ubaidillah yang al-qaim bil Maghrib. Dia itu mengaku sebagai saudaranya Hasan al-Baghid, dan pengakuannya itu dipersaksikan atau dibenarkan oleh seorang laki-laki dari Bani Hasan al-Baghid yang asli, dan dipersaksikan atau dibenarkan pula oleh seorang bernama Ja'far bin Muhammad bin Husain bin Abil Jin Ali bin Muhammad Asyair bin Ali bin Ismail bin Ja'far. Tapi di kesempatan yang lain, Ubaidillah yang tinggal di Maghrib ini juga pernah mengaku sebagai putranya Husain bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far. Lalu kata Ibnu Hazm begini, wa kullu hadhihi da'wa muftadihatun lianna Muhammad bin Ismail bin Ja'far lam yakun lahu qad waladun ismuhu al-Husain wa hadza kadzabun fahishun. Kata beliau, semua ini pengakuan Ubaidillah maksudnya ya. Semua ini adalah pengakuan yang membuka kesalahannya sendiri, mempermalukan diri sendiri. Karena apa? Karena Muhammad bin Ismail bin Ja'far itu tidak pernah memiliki putra bernama Husain. Berarti pengakuan Ubaidillah adalah pengakuan dusta yang keji. Kadzabun fahishun. Padahal ini era Ibnu Hazm, sahabat. Ternyata sudah ada ya, ternyata sudah ada orang-orang yang berani berdusta mencantolkan nasabnya sebagai keturunan Nabi. Bahkan sampai berani membangun tokoh fiktif seperti Ubaidillah pernah menisbatkan diri kepada Husain. Nah, ini kan tokoh yang fiktif. Ini kan mengerikan, sahabat ya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah ibrah bahwa pencatatan keturunan Nabi sejak dulu itu sudah tertata rapi. Ini di era Ibnu Hazm saja sudah sedemikian ketatnya, sahabat ya, apalagi di era selanjutnya. Ya, logika sederhananya seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalam. Itu ya para sahabat semuanya, bahwasannya sudah jelas-jelas dari zaman dahulu orang-orang yang ingin hidup enak menisbatkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Ya, kita harus luruskan ini. Jangan malah orang yang mau meluruskan kita diancam dengan dilaknat, diancam dengan ancaman-ancaman atau dibungkam dengan kisah-kisah yang gak masuk akal ya. Nah, inilah semuanya itu akan terbongkar dengan sendirinya, akan dibongkar dengan orang-orang yang memiliki perjalanan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin ya Al-Bantani ini juga seorang diperjalankan. Loh, ini juga bukan orang sembarangan ya. Inilah zaman di mana semuanya akan terbongkar. Zaman di mana orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, apalagi berjalur Ubaidillah yang jelas-jelas secara kitab nasab ya itu terputus, dan Ubaidillah ini dari dulu ini seperti itu, berulah dan ingin menguasai di mana mereka tinggal, sebagaimana di Nusantara ini yang jelas-jelas ingin menguasai Nusantara. Apakah kita rela nih negeri kita nanti sebagai Palestina? Ya, karena jalur mereka itu sama, darah Yahudi ya, sama, yang pelan-pelan itu merusak akidah, merusak tatanan yang sudah ada yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Sudah jelas ya bahwasanya Indonesia ini agama Islam yang membawa itu para wali. Ini orang-orang yang diperjalankan ya. Orang-orang diperjalankan juga harus turut serta ini menjaga bumi Nusantara ini, malah jangan mencegah orang-orang yang sedang berjuang meluruskan akidah yang sudah melampaui batas. Orang-orang yang mengaku menjadi keturunan Rasul ternyata secara kitab nasab, secara ilmiah tes DNA itu keturunan daripada Yahudi. Ini apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo ini benar-benar terjadi, dan kita sedang menjadi saksi apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo mengenai
di mana besok hutang malu dibayar malu, hutang nyawa dibayar nyawa. Yang artinya segala sesuatu akan terlihat jelas, akan walaupun di situ dibungkus dengan agama, kalau itu berdusta pasti akan dibayar malunya. Itulah ya, untuk orang-orang yang diperjalankan, jangan mencegah Yai Imaduddin. Seharusnya kita dukung sebagai pribumi, yang karena mereka sudah melampaui batas, bukan hanya dengan mencantolkan nasabnya kepada Rasulullah, tetapi juga sudah menghina ulama-ulama pribumi ini, sudah menghina kepemerintahan ya, yang dimana dulu itu sering demo-demo ya. Ini yang sudah terjadi ya. Oleh karena itu, mari kita berpikiran yang cerdas, yang logika. Jangan kita hanya dibungkam dengan ancaman-ancaman terlaknat, ancaman-ancaman nanti akan mendapat bencana karena melawan cucu Nabi. Bahasanya kan gitu terus nih. Sudah tidak saatnya kita selalu bodoh terus seperti itu. Kita saatnya itu meluruskan apa yang harus kita luruskan bersama-sama. Itulah ya. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Mohon untuk dimaafkan ya bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah. Kita sifatnya ikhtiar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.